Bismillah. Terima kasih kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama Allah sampai saat ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan tentunya kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan umur panjang dalam ketaatan, dalam keberkahan, sehingganya apa? Sehingganya kita bisa sampai menjumpai bulan Ramadan yang mungkin tinggal tadi yang disampaikan oleh Pak DKM, yang disampaikan oleh Pak Dukuh, tinggal sebulan lagi. Ya, tinggal sebulan lagi kita mendekati bulan Ramadan. Maka berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar senantiasa kita semua diberikan nikmat panjang umur sehingga kita nanti bisa melaksanakan, bisa sampai ke bulan suci Ramadan tahun 2026. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, karena Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita agungkan, satu-satunya Tuhan yang wajib kita esahkan, dan satu-satunya Tuhan yang senantiasa harus kita sami'na wa ata'na, dan selamanya dalam hati kita harus terpatri kalimah la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diagungkan, yang wajib diesahkan dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semuanya, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan senantiasa memberikan syafaatul ujmanya kepada siapa? Tentunya kepada umat-umatnya. Maka kita juga berharap semoga kita semua kelak di akhir hayat nanti, di akhir nanti kita semua bisa diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah harapan kita semua. Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kebanggaan yang seharusnya kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bangga? Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Banyak kemuliaannya, banyak keagungannya, bahkan banyak
kemudahan yang bisa kita peroleh kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo tingkatkan rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Dukuh dusun ya, Dukuh. Pada Dukuh Watu Mengkurep ya, Mengkurep yang kami hormati ya, semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang, berikan kesehatan dan senantiasa bisa memajukan Dukuh Watu Mengkurep ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormatin pada Bapak DKM Masjid Al Amin, Bapak Sarmono ya. Bapak Sarmono ya, dan tentunya yang kami muliakan dan kami cintai pula seluruh warga Dukuh Watu Mengkurep yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami semuanya. Dan kita berdoa semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak ke acara inti, kami terlebih dahulu ya memperkenalkan ya, kami dari Pondok Pesantren Al Hadid yang datang hari ini adalah pengurus-pengurus dari Pondok Pesantren Al Hadid ya, datang ke sini ingin niat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, biar tentu jelas mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Sebenarnya kalau berbicara tentang dusun Watu Mengkurep dan terutama desa, kalau Petri itu desa atau apa ini? Desa ya, terutama desa Petri ini bukan hal yang baru ya, karena silaturahim dengan Al Hadid ini udah lama sebenarnya. Cuman ya seperti tadi yang dibilangkan ya, berjalannya waktu ya kita sempat terputus. Terakhir itu pernah ke sini acara BWA pembagian Al-Qur'an, tapi kalian nggak jauh dari sini dengan Pak Wajio itu ya. Dan ini alhamdulillah kami kemarin nyambung juga komunikasi dengan Pak Wajio. Kemudian karena saat itu pas acara sunatan massal beliau datang, karena sebenarnya kalau Pondok Al Hadid ini sebenarnya tidak putus silaturahim, komunikasi sebenarnya tidak terputus. Cuma terakhir ini sering komunikasi dengan Pak Wajio, WA-an apa namanya komunikasinya seperti itu. Ya semoga dengan datangnya kami ke sini kembali bisa menyambung silaturahim lagi yang sudah lama kita jalin, tentunya biar bisa membawa keberkahan buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, kami juga nanti bawa baju-baju layak pakai ya, niatan untuk bazar ya dengan harga yang sangat murah ya. Tujuannya hasil bazar itu bukan buat apa-apa, tapi hasil bazar itu untuk keperluan para santri yang ada di Pondok Pesantren Al Hadid. Karena mungkin Pak DKM sudah tahu bahwa pondok pesantren kami itu adalah pondok pesantren yang gratis. Semua santri-santri yang ada di pondok pesantren itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Mulai pendidikannya, makannya, keperluan sehari-harinya semuanya gratis. Nah, salah satu ikhtiar kami ya, selain mengadakan pengajian keliling ya, terakhir itu nggak jauh bulan kemarin ya, di mana itu? Boto Dayaan ya, kita juga kemarin ngajian belajar di sana, pengajian juga di sana ya, sama situnya untuk menyambung kembali silaturahim ya dengan warga Petir pada umumnya seperti itu ya. Itu mungkin ya silaturahim dari kami, sambutan dari kami, dan mungkin perkenalan juga ya. Kalau Al-Fakih kenapa tadi sebutnya Kang Ipin ya? Kang Ipin itu sebenarnya karena mengacu kalimah Kang itu kan kalau Jawa itu kan Mas ya, Mas ya. Kalau Kang itu kan Sunda ya, aslinya karena saya orang Sunda, jadi panggilannya Kang Ipin ya kan. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam penyampaiannya
nggak pakai bahasa Jawa, mohon maaf, karena aslinya wong Sunda. Aslinya wong Sunda. Kan tadi sambutan dari Pak Duku, dari Pak DKM, ngerti apa yang disampaikan. Cuman kalau mau nimbali, mau balas ngomong angel. Ya, kadang istri saya itu sering bilang kalau saya ngomong Jawa itu kedengarannya wagu gitu. Ngomongnya wagu ya apa ya? Wagu itu orang enak dengernya gitu ya. Bahkan kalau ngomong Jawa saya sama orang tua dikira nggak sopan, padahal yang bisa saya Jawanya Jawa kasar gitu ya. Jadi mohon maaf bila nanti dalam penyampaian pakainya pakai bahasa Indonesia atau bahasanya campur aduk, mohon maaf karena memang aslinya dari Cilacap, Sunda ya. Walaupun udah lama di Gunung Kidul, tapi sampai sekarang belum bisa fase bahasa Jawa seperti itu. Kenapa disebut Kang ya? Biar ini aja apa namanya? Biar identitas saja bahwasanya. Jadi nggak malu-maluin. Kok wong Gunung Kidul orang bisa Jawa kan gitu. Seperti itu. Ya itu mungkin sambutan dari kami bahwa kami datang ke sini untuk silaturahim. Semoga silaturahim kami di padukan ini, di Masjid Alam ini senantiasa membawa keberkahan, membawa ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang masalah bulan ini, atau kalau kita berbicara tentang tahun ini, kita tahu sendiri bahwasanya kita ini masih berada di suasana bulan Januari pertengahan dan masih berada di suasana tahun baru 2026. Benar nggih? Kita baru berada di tengah-tengah tahun tengah-tengah bulan Januari tahun 2026. Dan kalau kita mau ambil pelajarannya dan kalau kita mau ambil hikmahnya, bahwasanya tahun Masehi 2026 ini boleh dikatakan istimewa. Kenapa kok dikatakan istimewa? Karena tahun baru ini, bulan Januari ini, momen tahun baru ini bertepatan dengan bulan apa kalau bulan ini Hijriahnya? Rajab. Bulan Rajab, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Duku dan Pak DKM, bahwasanya bulan Rajab ini kan bulan persiapan untuk diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Sudah tanda-tanda kan seperti itu. Cuman kalau kita berbicara tentang tahun baru, berarti kan kalau bergantinya tahun ke tahun yang baru, berarti kan ada sesuatu yang harus kita siapkan, betul? Yang harus kita persiapkan. Dan salah satu yang harus kita lakukan sebenarnya di setiap bergantinya waktu adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Itu yang harus kita lakukan. Hari ini harus bisa lebih baik lagi daripada hari yang sebelumnya. Bulan ini harus bisa lebih baik lagi daripada bulan sebelumnya. Dan tahun ini harus bisa lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Itu yang harus kita lakukan. Maka di momentum tahun baru ini ya sebenarnya ini nilai plus-plus yang harus kita perhatikan. Ya, selain kita introspeksi diri, muhasabah diri agar bisa lebih baik lagi, ternyata ada momentum. Oh, ternyata bulan Januari ini bertepatan dengan bulan Rajab. Ya, gampangannya bulan Rajab ini adalah bulan persiapan buat diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya ada doanya kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ini instruksinya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari bulan Rajab kita ini harus persiapan.
mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi menyambut bulan Ramadan itu jangan asalan. Kenapa jangan asal-asalan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan is the bestnya, bulan spesialnya, bulan agungnya umat Islam. Dan tentunya bulan Rajab ini bukan main-main, Bu. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Kenapa kok dibilang bulan spesial? Karena di bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Apa, Bu? Di bulan Rajab ini ada apa? Peristiwa apa, Bu? Pak? Isra dan Mi'raj baru kemarin, kalau nggak salah kemarin hari Jumat itu pas momentumnya Isra dan Mi'raj. Semua status menulis selamat merayakan hari Isra dan Mi'raj. Ya, saya lihat HP saya, lihat status, ya isinya ucapan selamat Isra dan Mi'raj semuanya. Betul. Jenengan mungkin sama, apalagi yang terjadi pemerintahan di instansi, bener Pak Duku. Biasanya nanti nulis tuh ucapan, pamflet, bikin apa namanya, poster, ucapan selamat hari raya Isra Mi'raj. Bahkan harinya dirayakan. Ya, ada pengajian Isra dan Mi'raj. Ya. Itu adanya di bulan Rajab dan ini bulan spesial. Ya. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang Isra dan Mi'rajnya, tapi apa sih sebenarnya momentum Isra Mi'raj itu, apa sih yang dapat kita ambil pelajarannya, yang dapat kita ambil hikmahnya? Kan kita tahu sendiri kalau arti Isra itu kan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju kemana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu kalau pengertian Isra. Kemudian Mi'rajnya, yaitu diangkatnya siapa? Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW kemana? Ke Sidratul Muntaha, diangkat ke langit, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umum arti dari Isra dan Mi'raj. Cuman kalau kita mau ambil pelajaran, apa sih momentumnya yang dianjarkan, yang disuruh diambil oleh Allah dan Rasulnya? Ternyata di peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turunnya instruksi untuk apa? Untuk sholat. Instruksi untuk sholat. Jadi ibadah yang paling utama itu ternyata untuk umat Islam itu adalah ibadah sholat. Saking pentingnya ibadah sholat, instruksinya langsung. Jadi Nabi Muhammad itu langsung dipanggil oleh Allah, menghadap langsung bertemu dengan Allah. Saking pentingnya itu ibadah sholat. Jadi nggak main-main itu. Ibaratkan saking pentingnya, mungkin kalau di sini instruksi kalau Pak Duku, dari desa ada instruksi penting, Pak Dukunya langsung ketemu kepala desa. Ada instruksi penting. Ya nggak perlu pakai surat menyurat. Itu pun sama. Nih, instruksi sholat itu langsung Nabi Muhammad langsung dipanggil, ketemu langsung dengan Allah. Berbeda dengan instruksi yang lain. Coba Allah nurunkan mukjizat Al-Quran, apakah Allahnya langsung ketemu dengan Nabi Muhammad? Al-Quran, Ibu, diturunkan kepada Nabi Muhammad, apakah langsung Allah ketemu dengan Nabi Muhammad? Tidak, diwahyukan lewat siapa? Pelantara malaikat Jibril. Instruksi apa lagi, Bu? Puasa itu bagian dari ibadah, betul. Dan merupakan bagian dari rukun Islam. Tetapi ibadah puasa enggak langsung Nabi Muhammad dipanggil ketemu Allah, tidak. Cukup lewat wahyu yang diturunkan melalui pelantara siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Kan ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup dengan ayat itu, hai orang-orang yang beriman. Bu, hai, ya. Kalau saya bilang hai orang beriman, hai. Sebab apa? Sebab itu instruksi. Allah memanggil kita semua. Ibu beriman atau tidak? Bapak beriman atau tidak? Beriman. Adik-adik beriman tidak? Beriman. Coba ya, kita belajar berinteraksi dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai, kayak gitu ya. Iya, itu Allah manggil. Makanya Bu, baca Al-Qur'an itu kalau bisa diusahakan sama artinya. Sama artinya. Karena baca Al-Qur'an itu ibaratnya kita lagi ngomong sama Allah, interaksi sama Allah. Ya. Tuh bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Manggil hai. Ibaratkan kalau di sini mungkin lagi manggil, ibu mungkin anak manggil anaknya cung, ya kan? Pasti manggil jawab kan? Ibu, ya kan? Apalagi namanya ya? Siapa namanya, Dek? Namanya siapa? Rapli. Rapli, jawab. Hah? April ya. April. Siapa, Bu? Oh, Aprilio. Aprilio kalau dipanggil ibu jawab apa tidak? Iya, itu sama. Ya, kan? Ya ayyuhalladzina amanu, manggil Allah. Ya, diinstruksikan, nasihati, sampaikan, itu cukup Allah. Ya, malaikat Jibril sampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya. Cukup dibacakan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Tuh, instruksinya seperti itu. Zakat juga sama. Zakat bagian ibadah dari rukun Islam, tapi instruksinya cukup melalui pelantara siapa? Malaikat Jibril. Ya, tetapi ini satu-satunya ibadah yang instruksinya langsung, ya, malah langsung Allah manggil langsung, ya kan? Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, ibaratkan bahasa kasarnya, hai Nabi Muhammad, ya, aku instruksikan ini ada satu ibadah yang utama dan tolong sampaikan kepada umatmu, ya, untuk dikerjakan. Itu namanya ibadah sholat, saking pentingnya, Bu. Jadi kalau berbicara masalah Isra dan Mi'raj, berbicara tentang Rajab, sebenarnya benar kalau kita persiapan, perbaiki sholat, perbaiki sholatnya. Kalau ada momentum Isra Mi'raj, sebenarnya ayo kita refleks kembali, kita coba ingat-ingat kembali, coba kita perbaiki lagi tentang masa apa? Ibadah sholat kita. Kenapa sholat? Kan kita tahu sendiri, ibadah sholat itu merupakan ibadah satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Bu, ingat ya, sholat itu satu-satunya ibadah yang gak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Itu sholat. Puasa gimana, Ustadz? Puasa boleh kita tinggalkan kalau tidak mampu. Puasa kalau sudah tua, sudah sepuh, yang nggak kuat untuk makan, boleh nggak puasa, aman. Puasa saya lagi sakit, Ustadz. Kalau kata dokter, kalau nggak minum obat, kalau nggak makan, tambah sakit lagi. Nggak puasa nggak apa-apa. Itu puasa. Zakat, ya. Zakat kalau kita nggak mampu, nggak usah keluarin zakat. Sedekah, nggak punya duit, nggak punya harta, nggak usah sedekah, nggak wajib. Walaupun tinggalin nggak apa-apa. Kalau ada ujur syarinya. Tetapi kalau masalah bab sholat, saking pentingnya sholat, ya, nggak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Lah, Ustadz, saya nggak bisa berdiri. Bisa duduk. Loh, bisa duduk. Nggak bisa duduk, pantatnya bisulan, ya kan? Pantatnya borokan. Bisa. Ya, nggak jadi alasan apa? Bisa sambil tengkurap, bisa sambil terlentang. Apalagi bisa sambil apa namanya? Tiduran, dudukan. Boleh, tetap kasih mudahan.
Lah terus gimana Ustaz, yang sekarang kan banyak penyakit namanya penyakit stroke, betul. Stroke itu kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak apa-apa. Selagi dia masih sadar, perhatikan, selagi dia masih sadar, ya tetap harus sholat. Gimana sholatnya? Boro-boro mau gerak kagak bisa, ya tangannya kagak bisa gerak, ya kan, tubuhnya kagak bisa gerak, itu pun masih harus sholat. Gimana caranya Ustaz? Pakai bahasa isyarat, pakai hati bisa, pakai mata juga bisa. Allahu Akbar bisa. Lah terus gimana wudunya? Kan nggak bisa wudu, nggak bisa gerak, wuduin. Ya, yang mahramnya anak yang wuduin, nggak bisa juga. Kalau kena dingin, dingin itu jadi nambah sakit. Tayamum. Tuh, saking pentingnya ibadah sholat. Situasi apapun, mau sesibuk apapun, ya bahkan mau bepergian pun sama. Saya mau ke Jakarta, wah tetap harus sholat. Ada kemudahan, ada rukhsah, dijamak, kosor. Tuh, yang penting jangan ditinggalkan. Apalagi dalam keadaan darurat seperti apa? Dalam keadaan darurat, mau dalam keadaan perang pun tetap sholat harus dijaga, harus dikerjakan. Bagaimana sholat dalam perang? Pelajari, ada ilmu fikih. Ya, kalau dalam keadaan perang tetap ada sholat. Bagi dua tim, sholat dulu. Nanti yang tim yang kedua jaga-jaga. Kalau sudah selesai gantian. Tuh saking pentingnya ibadah sholat. Gak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, apalagi masih sehat, Bu. Ya jadi momentum bulan Rajab itu yang utamanya adalah sholat. Ya, ada oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya, Pak, Bu. Ada oleh-oleh. Oleh itu namanya ibadah sholat. Saking pentingnya ibadah sholat, ngasih taunya langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini buat perhatikan buat kita, ya ini buat pelajaran. Artinya ayo coba perbaikilah, ya. Jadi setiap hari kita ada pengajian kan pasti full ya, bulan Rajab itu pasti full. Ya, apalagi yang jadi dukuh, yang jadi kepala desa, pasti diundang terus tuh kalau ada pengajian perdukuhnya kan itu. Ya pasti tuh. Ya, ustadz laris diundang untuk mengisi acara pengajian Isra Mi'raj. Cuma kalau kita perhatikan apa sih Isra Mi'raj itu? Ayo perbaiki sholatnya. Ya, perbaiki sholat kita yang tadinya bolong-bolong. Ayo, ya dilengkapi, ya kan? Yang tadinya masih bolong-bolong, ayo dilengkapi. Ya, itu saking pentingnya ibadah sholat. Gak apa-apa, biarin aja anak-anak mah, ya. Seperti itu. Bahkan mohon maaf, ya, saking pentingnya ibadah sholat itu, ya ini harus kita paham ya. Kalaupun mungkin di antara kita sedang sakit, ya, ada saudara kita sedang sakit, sedang koma, ngerti koma, Bu? Ya, mungkin sedang posisi sakaratul maut, nggak sadarkan diri. Itu Bu, ketika nanti sudah sadar, ya, seandainya pun mohon maaf, nggak panjang umur bahasa kasarnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau koma itu kan posisi nggak sadar diri, ya, sehari 2 hari, berarti kan sholatnya ditinggalkan toh, duhur, subuh, maghrib mungkin ditinggalkan. Itu pun Bu, ya, nanti kalau meninggal dunia saudara kita yang koma, yang itu meninggal dunia, kita itu harus, mohon maaf, keluarganya itu harus ngasih fidyah, diganti. Ya, diganti Bu. Contoh keluarga kita yang meninggal dunia, yang satu koma nggak sholat atau penyakitnya parah sampai nggak sholat, contoh 5 kali, diganti 5 waktu itu dengan fidyah, dengan beras, dengan makanan dikasihkan ke fakir miskin. Dan ini dialami kemarin juga al-fakir. Mohon maaf, ibu saya kemarin baru meninggal. Ya, ibu saya kemarin tanggal 19 Desember baru meninggal, dilalah koma dulu. Ya, meninggalnya kemarin di Gunung Kidul. Niatnya mau ke sini, ya kan? Niatnya mau ke sini mau berobat, tapi dilalah ketika masuk ke rumah sakit langsung koma. Langsung koma. Kalau koma ini bahasa Jawanya apa kalau koma? Koma ya. Nggak sadarkan diri seharian.
Ya, jadi mulai dari duhur, asar, maghrib, isya dan subuh nggak sholat ibu saya. Mau Ustaz gimana? Posisi koma, nggak sadarkan diri, akhirnya meninggal dunia. Ya, terus apakah lunas? Nggak apa-apa nggak sholat? Ternyata tidak, Bu. Kita sebagai ahli waris, sebagai keluarganya harus gantiin sholat yang ditinggalkan. Walaupun bukan dikodok, tapi diganti dengan bahasa kasarnya fidyah, dam. Ya, nanti ada, iya sini. Oh, salah. Pintar ya. Ya, itu Bu. Ya, itu saking pentingnya ibadah sholat. Maka ya mungkin paham, tapi ini buat introspeksi diri Bu, Pak. Seandainya di antara keluarga kita, ya kan, ketika ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita, yang mungkin mohon maaf ya, ketika proses sakaratul mautnya sampai melewati waktu sholat, maka ketika keluarga kita sudah meninggal dunia, maka kita sebagai ahli warisnya, sebagai keluarganya, saking pentingnya ibadah sholat, itu akan menjadi hutang kalau kita tidak bayar, mungkin bahasanya fidyah atau bayar dam, seperti itu. Jadi kalau ada keluarga kita sakaratul maut melewati waktu sholat sampai meninggal dunia, ibu sebagai keluarga ya ganti waktu sholat yang ditinggal oleh keluarga kita dengan fidyah, ya. Biar apa? Biar tidak menjadi hutang. Sebab apa? Sebab seandainya di antara kita semua, keluarga kita semua, ketika mengalami sakaratul maut, ketika koma bahasa kasarnya, meninggalkan waktu sholat, ya, dan kita tidak ganti sebagai keluarganya, tidak ganti fidyah, itu akan menjadi hutang, ya, akan menghutang bagi ahli mayitnya. Tuh, saking ibadah sholatnya. Maka yang perlu kita perhatikan, mumpung saya ingat ya, mumpung saya ingat tadi ibu saya, ya, minta doanya sebentar Al-Fatihah buat ibu saya yang baru meninggal ya bulan kemarin. Saya minta doanya ya, ini sebagai satu wasilah, berusaha menjadi anak yang soleh. Kan salah satu doa anak yang soleh itu ada, salah satu anak ciri-ciri anak soleh itu adalah sering mendoakan orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Maka salah satu ikhtiar dari Al-Fakir ya, mohon izin, mohon keikhlasannya buat jamaah waktu sejenak untuk kirimkan Fatihah buat ibu saya. Semoga beliau matinya dalam keadaan husnul khotimah, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah wa ila hadrati khuson ila ruhi almarhumah Ibu Mursinah binti Bapak Muklas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup ya, di bulan Rajab ini yang perlu kita lakukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Duku dan Pak DKM, ayo persiapkan diri kita jauh-jauh hari. Salah satunya ayo perbaiki yang utama di momentum bulan Rajab ini, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan hanya sekedar kita memperhatikan hanya peristiwanya saja. Ya, Nabi bisa gerak cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman waktu 1 malam, ya kan? Terus kemudian naik ke langit cepat juga, mustahil, nggak naik pesawat, nggak naik apa bisa ke Sidratul Muntaha. Tetapi itu masalah keimanan. Bab Isra Mi'raj itu adalah masalah keimanan. Kalau orang nggak ada imanannya kagak percaya, betul. Kalau nggak ada imanannya kagak percaya, lah iya. Bayangkan dari Mekah ke Palestina, ya itu jauh jaraknya. Ya, naik onta pun nggak nyampe kalau semalam, itu bisa berhari-hari, bahkan dikatakan bisa berbulan-bulan, ya kan? Kita kalau naik pesawat dari sini ke Indonesia aja berapa itu, kalau mau ke Mekah itu jauh jaraknya, kan suatu hal mustahil, jalan kaki, bayangin, jalan kaki. Terus kemudian peristiwa Isra Mi'raj, kalau nggak keimanan bisa itu, ya, dari
Masjid Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, kan hal mustahil. Pesawat aja yang bisa terbang itu nggak bisa sampai naik ke atas, ya, nggak bisa sampai ke ujung, nggak bisa, ya, ada batasnya. Itu cuman nggak nyampe ke langit, ya. Kalau ada pesawat sampai ke atas itu nanti hancur, ya, hancur. Cuma kalau kita ambil pelajarannya satu masalah bab sholat. Ini masalah keimanan, yakin. Cuma kalau kita pelajari, iya ada benar juga, ya, ada benarnya juga, ya. Sesuatu nggak mustahil. Itu kehebatan Allah. Sekarang kehebatan manusia aja udah luar biasa. Coba bayangkan, ya. Kita sekarang kalau mau ketemu orang, kalau mau melihat orang, zaman sekarang ya, bisa cepat, Bu. Nggak harus ketemu dulu, ya. Bisa apa? Bisa video call. Mungkin anak ibu sekarang di Jakarta, pengen ketemu ibu zaman dulu harus ke sono dulu. Sekarang canggih, ya, cuman berapa menit, ya, berapa detik telepon video call sudah bisa lihat, walaupun jaraknya jauh. Begitu sama, ya. Kecanggihan teknologi Indonesia lagi sekarang. Kita mau ke Jakarta sekarang bisa cepat. Ya, dulu mungkin apa zaman jenengan Bapak, ya. Kalau dulu naik apa kalau ke Jakarta? Bisa berhari-hari, ya. Ya kan? Ada sekarang bis. Mau cepat lagi ada. Ya, naik pesawat dari Jogja ke Jakarta. Kalau saya naik pesawat tuh pernah itu cuma 45 menit. Itu kemampuan teknologi manusia. Sebenarnya itu mengajarkan, oh ternyata bisa. Jadi kalau masalah keimanan, ya, kecepatan, apalagi sekarang kan ada kereta cepat kan, ya. Jepang cuman ya kan gitu, ya kan. Dari Jakarta ke Bandung cuman berapa menitan gitu. Bisa. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Bu, adalah peristiwa keimanan, keyakinan. Makanya jelas tuh, ya, di dalam Quran Al-Isra ayat 1 tuh kalau kita perhatikan adalah masalah keimanan, ya. Kan ada jelas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyunir apa? Agak lupa nih. Barakna haulahu liyurinahu min ayatina. Mohon agak kalau agak salah mohon maaf, ya. Innahu huwas sami'um basir, ya. Bahwasanya kan jelas tuh subhanalladzi, ya, bahwasanya maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Masa iya kita tidak percaya, ya? Masa kita tidak percaya, ya? Ayat terakhirnya innahu huwa sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka terakhir, ayo di bulan Rajab ini yang perlu kita lakukan adalah ayo perbaiki diri kita. Mulai apa? Satu, sholat kita perbaiki. Kemudian hubungan kita sesama manusia juga harus diperbaiki, ya, suami istri, ayo perbaiki, lebih mesra lagi, lebih sayang lagi, ya, biar apa? Ya, biar nanti bisa sama-sama beribadah, ya. Dalam pemerintahan juga sama, ya, hablum minallahnya juga baik, hablum minannasnya juga baik. Hubungan dengan Allah juga baik, dengan sesama manusia juga baik. Sesama tetangga nggak boleh ribut, nggak boleh ya ribut, nggak boleh berantem, ya. Karena kalau kita berbicara tentang manusia itu tidak ada yang sempurna, Bu. Manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Semuanya mempunyai kekurangan, semuanya mempunyai kehilapan, semuanya mempunyai kesalahan, dan mohon maaf, semuanya mempunyai aib masing-masing. Dan penyakit manusia paling gampang ngeritikin orang lain, betul. Menjadi manusia itu paling gampang yang ngeritikin
ngomongin kesalahan orang lain, tetapi kadang lupa dengan kesalahan kita sendiri. Makanya udah jelas Allah itu memberikan perbedaan pada manusia, berbeda-beda manusia itu, ya kan? Dari bentuknya udah berbeda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang cungkring, yang kurus, ya. Dari fisik ada yang mancung, ada yang pesek, ya kan? Apalagi ya, kulitnya aja beda. Kulitnya kalau Indonesia sawo mateng, ada yang hitam blutak, ya kan, ada yang matanya sipit, itu macam-macam. Cuma kalau kita mau ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, yaitu adalah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan perbedaan itu agar saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Buang ego kita jauh-jauh, ya, nggak harus sama dengan diri kita. Saling menghargai, saling menghormati itu penting, enak, ya. Kadang kita punya banyak masalah, banyak problem. Kenapa? Terlalu memikirkan urusan orang lain, terlalu memikirkan ego kita sendiri. Padahal kalau kita rukun, guyub seperti ini, enak, rukun, adem, ayem, ya, seperti itu. Jadi intinya, ayo di bulan Rajab ini sebagai momentum yang berbahagia ini, ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita, ya. Perbaiki sholat berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesama manusia berarti hablum minan nas, ya. Sesama manusia berarti hablum minan nas. Insya Allah kalau kita perbaiki diri kita, maka insya Allah kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Di bulan puasa kita lebih semangat lagi ibadahnya. Isi bulan puasa, ya, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, itu juga sama, ya, dengan sedekahnya. Karena mohon maaf, bulan puasa itu khusus untuk orang-orang yang beriman, Bu. Bukan ya ayuhan nas. Perintahnya kan bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas berarti semuanya. Baik Islam, orang Kristen, ya, Islam KTP sama saja. Tetapi ibadah puasa itu untuk orang yang beriman. Ya ayyuhal ladina amanu. Hai orang yang beriman. Maka instruksinya Nabi saking cintanya kepada kita semua, ya, jauh-jauh hari di bulan Rajab ini kita persiapannya. Ya, biar apa? Ya biar kita bisa termasuk orang beriman, Bu. Orang beriman itu kan gampangnya jadi orang baik, betul. Orang beriman itu orang yang dekat kepada Allah, ya, baik kepada manusia, itu orang beriman, gampangnya, mudahnya seperti itu, ya. Maka jauh-jauh, mungkin yang imannya selama ini melempem, ya, sholatnya jarang-jarang, ayo perbaiki. Biar apa? Biar nanti di bulan puasa datang udah termasuk orang yang beriman, ya. Sedekahnya, berbagi, kan bulan puasa kan nanti takjil, bagi-bagi takjil, kan gitu, sedekah dan sebagainya kan. Banyak yang, wah kalau bulan puasa tuh, wah orang sedekah banyak sekali tuh, biasanya pesantren juga banyak yang sedekah keluar, ya. Makanya, tapi momentum orang sedekah itu pun sama, ya. Kalau nggak dilatih dari sekarang suka berbagi, susah, Bu, ya, seperti itu. Maka ayo sekali lagi sebagai penutup, ayo kita semuanya perbaiki diri kita, muhasabah diri, introspeksi diri, biar bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena kita masih ada kegiatan belajar dan tadi cuma 30 menit gitu ya. Cuma 30 menit, ini udah 30 menit lebih, 40 menit. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata penjelasan saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahim kita bisa terus berlanjut, bisa membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.